Rasanya hampir setahun saya nggak kemari. Tahun lalu saya ke sini dan saya senang karena kalau kembali ke Mahanaim itu seperti kembali ke rumah sendiri, dan saudara-saudara adalah orang-orang yang setia di tempat ini. Mungkin gereja lain berpacu dengan banyaknya orang, tetapi kita lebih concern kepada jiwa, berapapun itu, betul ya. Dan saya percaya Ko Rudi juga sudah menanamkan hal-hal yang baik, yang benar di tempat ini. Tinggal saudara dan saya merealisasikan janji firman Tuhan itu, atau firman yang setiap minggu kita dengar dalam hidup kita tiap hari, supaya menjelang kedatangan Tuhan kita menjadi anak-anak Tuhan, pengantin ya, yang siap untuk menyambut Tuhan di sorga. Saudara siap menyambut Tuhan yang akan datang? Amin. Waktunya udah singkat loh saudara ya. Jadi kita nih udah nggak ada lagi waktu untuk main-main, untuk ngurusin urusan orang, enggak lah. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentunya dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan berikan judul tentang jam versus kompas. Katakan sama-sama, jam versus kompas. Ya, apa itu Kak Robert atau Pak Robert? Jam itu kadang-kadang gini, kehidupan kita nih tanpa disadari ya, kita nih terjebak dalam sebuah rutinitas. Kalau saudara perhatikan, jam itu menunjuk urutan waktu. Tetapi kalau kompas itu menunjuk apa? Arah, tujuan, betul ya. Nah, ada banyak orang hidupnya tuh seperti jam. 1 kali 24 jam, kemudian 1 jam ada 60 menit. Ya, terjebak dalam sebuah situasi atau suasana rutinitas. Makanya nggak heran kalau kita menjadi Kristen yang tipe jam, kita terjebak kepada satu rutinitas yang akhirnya membosankan, betul nggak? Bosan loh kita ibadah, katakanlah ada gereja-gereja tertentu juga mungkin yang ibadahnya kurang, rasanya kalau hari Minggu kita perlu ada tengah minggu, ada KKR lah, ada sel group lah, ada doa lah, ada segala macam. Tapi kalau saudara lakukan itu hanya cuma sekedar rutinitas, akhirnya kita bosan. Berapa banyak orang ya akhirnya udahlah, kayaknya ke gereja gitu-gitu aja, gak ada perubahan hidup ya kan. Orang gereja juga sama aja, bikin kecewa juga. Malah banyak orang di gereja membuat saya kecewa kan gitu. Akhirnya kita sudah tidak lagi exciting, bergairah untuk datang ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena kita terjebak pada rutinitas itu. Sebenarnya apa yang saya mau ketengahkan pada pagi hari ini tentunya akan membuat hidup kita lebih berarti ya. Mari sama-sama kita baca, langsung saja kita melihat dalam surat Efesus pasalnya yang kelima, mulai dari ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Saya akan coba perlahan-lahan menjelaskan ini poin-poin penting kepada saudara-saudara. Jadi saya nggak langsung baca 14 sampai 17, tetapi perlahan saja. Kalau ada bagian-bagian yang penting saya akan berhenti dan coba menjelaskan kata per kata atau kalimat kepada saudara-saudara yang hadir pagi hari ini. Efesus pasalnya yang kelima, kita akan baca mulai dari ayat yang ke-14. Efesus dalam kitab Perjanjian Baru tentunya. Oke, sudah muncul di layar, kita sama-sama baca. Efesus pasalnya yang kelima ayat yang ke-14, 1, 2, dan 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Sama-sama katakan, bangun hai kamu yang tidur. Ya. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Sama-sama katakan, dan bangkit. Ya. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Stop dulu sampai sini saudara. Ada dua kondisi gereja Tuhan di akhir zaman, yaitu kondisi yang tidur, yang kedua kondisi yang mati. Keduanya punya kesamaan, sama-sama enggak sadar. Ya. Orang tidur, kalau tidurnya udah lelap banget, hampir sama kayak orang mati, bener enggak saudara? Kadang-kadang dibangunin juga udah disiram air, tetap dia tetap enggak ini. Mungkin kalau saya nggak tahu ya pakai cara apa lagi untuk membangunkan orang yang tidur terlelapnya luar biasa seperti itu. Ya orang mati juga sama, kondisinya nggak sadar. Tetapi tentang tidur dan mati itu, kalau kita mengerucut kepada satu pembahasan yang penting,
Itulah yang sedang terjadi di gereja Tuhan hari-hari ini, betul nggak? Ada banyak orang ibadah, tetap ibadah, tiap minggu datang, tengah minggu juga ibadah, bahkan mungkin doa-doa yang ada di seluruh di dalam kegiatan gereja saudara ikuti. Doa semalam suntuk saudara ikuti, doa puasa ikuti, doa keliling ikuti, doa-doa semuanya diikutin deh. 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu saudara ikuti. Tapi rohaninya tidur, kondisinya tidur dan mati. Tetap beribadah, tetap beraktivitas, tapi kondisinya nggak sadar. Nggak sadar terhadap apa? Nggak sadar terhadap dosa. Nggak sadar terhadap apa? Nggak sadar terhadap kepedulian sesama kita. Nggak sadar terhadap apa? Nggak sadar terhadap komunitas kita. Di mana kita ada, di situ didewasakan oleh hamba-hamba Tuhan yang berkepentingan untuk supaya rohani kita ini semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita jadi merasa gini, udah males gue lah. Nah gitu tuh, itu orang-orang tidur gitu, udah males gue lah. Apa sih itu pendeta ngomong apa sih? Dia aja sama aja lah. Akhirnya kita pukul rata semua pendeta begitu. Kita pukul rata semua gembala sidang begitu. Kita pukul rata semua hamba-hamba Tuhan begitu. Jangan-jangan kondisi kita rohani sedang apa saudara? Tidur dan mati. Makanya Paulus bilang begini, buat kamu yang tidur bangun. Katakan sama-sama bangun. Bangun. Buat yang mati bangkit. Bangun dan bangkit. Supaya apa katanya? Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Tuhan mau memanifestasikan terangnya karena kita adalah anak-anak terang. Bahkan Tuhan Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Amin saudara. Coba bilang sebelahnya, kamu terang dunia. Iya dong. Jadi Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, terangnya tuh lewat siapa? Medianya, kita. Bagaimana terang Kristus mau bercahaya dalam hidup kita kalau kitanya tidur, kalau kitanya mati. Terangnya redup atau mati benar-benar. Makanya saudara lihat ya, ada banyak orang yang datang ibadah, tapi hidup-hidupnya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Kecewa tetap kecewa, marah tetap marah. Cuman bedanya gini, tidak melampiaskan, tidak datang kepada Tuhan apa adanya. Dia pendem bertahun-tahun. Dia cuma ke gereja cuma sekedar ritual aja, yang nggak ngalami apa-apa. Makanya orang-orang yang demikian, saudara-saudara, cirinya nanti ya, dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, gampang kecewa, gampang mundur, gampang putus asa, gampang menyalahkan situasi dan keadaan. Kenapa? Jangan-jangan dideteksi tadi oleh Rasul Paulus, kita menjadi orang-orang Kristen yang tidur atau mati. Nah, masuk ke poin berikut nih. Saya lihat saudara udah exciting melihat semua ke arah saya, dan kemudian saya akan coba bagikan ini. Ayat 15 kita sama-sama ya. Baca pelan-pelan saja, oke? Karena apa saudara? Karena yang di atas tadi. Tanda ada kondisi yang tidur dan mati. Karena itu, ini jadi Paulus ini gak ujuk-ujuk bilang karena itu, karena apa? Karena yang tadi itu ada kondisi orang yang tidur dan mati. Perhatikanlah apa katanya? Dengan seksama, dengan hati-hati, taruh perhatian tuh. Bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, terbanyak dari kita perhatikan hidup orang, bukan perhatikan diri sendiri. Kok bisa begitu? Apalagi kita hidup di era medsos kan. Apa deteksi kita perhatikan orang lain? Kita kepo dengan cerita orang lain. Yang diposting di Instagram, diposting di Facebook, diposting di WA. Kita, kemana tuh? Dia kesana, Akhirnya kita kebanyakan perhatikan hidup orang lain. Kita sendiri gak memperhatikan hidup kita sendiri, benar gak saudara? Nah Paulus bilang, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi konsen ke diri sendiri nih, bukan ego ya. Tetapi lihat hidup kita gini, ngaca diri. Ke dalam kita lihat, jangan perhatikan hidup orang lain mau apa terserah, tapi kita urusannya adalah kita dulu. Kita lihat ke dalam. Supaya apa? Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bebal tuh apa? Orang bebal tuh ini bodoh ya, ini bodoh nih. Bebal tuh di bawahnya bodoh lagi. Jadi kalau misalkan gini,
Gembala saudara bilang gini, jemaat tolong ya, kita misalnya mau charity untuk apa gitu, kita mau himpun dana atau apalah gitu untuk pekerjaan Tuhan. Buat yang lain gak masalah tuh, tapi buat orang bebal, duit lagi. Terus udah diingetin, ayo sama-sama kita menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kalau gua gak mau apa? Terserah gua, hidup gua. Nah itu bebal tuh saudara. Padahal dia punya kemampuan untuk memberi. Hidup gua kok malah diatur sih, emang siapa lu? Gitu tuh, itu bebal tuh. Jadi Paulus bilang, makanya tadi mengerucut kepada cara kita hidup itu akan menentukan apa yang kita lakukan di waktu ke depan ini. Makanya tadi medianya bilang, kita sebagai media supaya terang Kristus itu bercahaya. Bisa bayangkan gak saudara, kalau kita hidup untuk diri sendiri, saya rasa ya Injil Tuhan akan mandek pemberitaannya, benar gak? Karena kita cuma melihat kepada diri sendiri dan tidak melihat juga kepentingan orang lain. Rasul Paulus bilang bahwa perhatikan seksama supaya bagaimana kamu hidup itu penting. Supaya kita melakukan apa yang harus dilakukan sebenarnya. Nah, berikut kita masuk ayatnya yang ke-16. Saya nggak panjang-panjang saudara, karena memang menurut saya ada banyak orang yang dikasih pengertian panjang juga, yang nyantol cuman 1-2 juga. Saya coba sederhanakan saja dengan bahasa yang mudah dimengerti supaya kita gampang memahami apa maksud dan kehendak Tuhan dari pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Ayat 18 kita lihat nih. Setelah supaya kita tidak memperhatikan hidup orang lain, kemudian kita harus perhatikan hidup kita juga, ya. Yang berikut nasihat yang bagus banget. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, waktu dalam terminologi perjanjian baru itu memakai 3 kata. Dan waktu di sini adalah kairos. Saudara pernah dengar kata itu, kairos? Pernah dengar? Berapa banyak yang pernah dengar? Bisa lambaikan tangan. Ada beberapa saudara yang pernah dengar kairos ya. Kairos. Nah, waktu di sini memakai kata itu. Memakai kata kairos. Kairos itu apa? Jadi kalau dalam terminologi perjanjian baru ada 3 jenis waktu. Yang pertama adalah aiuneos. Katakan sama-sama aiuneos. Itu apa tuh aiuneos? Itu waktunya Tuhan, waktu yang kekal, yang tak berujung. Tuhan hidup dalam dimensi aiuneos itu. Waktu yang tak berujung, waktu yang kekal, ya. Itu waktu Tuhan, aiuneos. Yang kedua memakai kata gini, kronos. Katakan sama-sama kronos. Nah, dari kata kronos itu kita kenal ada kata muncul lagi, kronologi, ya kan? Apa itu kronos? Kronos itu adalah waktu manusia, waktu di mana kita tinggal nih. 1 hari 24 jam, ada 7 hari dalam seminggu, 1 bulan 30 atau 31 hari, 1 tahun 365 hari atau 366 hari. Itu kronos, waktu manusia, waktu kita beraktivitas. Nah, kairos adalah menyangkut waktu ya. Kairos itu adalah gini. Waktunya Tuhan yang aiuneos itu masuk ke dalam waktu kita, menembus waktu kita. Itu artinya kairos. Nah, terus kemudian kenapa disebut? Karena hari-hari ini adalah jahat. Begini, waktu-waktunya Tuhan menembus hidup kita, dalam hidup kita sehari-hari, itu bukan cuma sekedar masuk ke dalam hidup kita, tetapi punya tujuan untuk supaya kita mengerjakan kehendak Bapa di sorga. Amin saudara. Jadi waktunya Tuhan nih, waktunya Tuhan datang kepada kita, ya. Waktu Tuhan yang aiuneos itu masuk ke dalam kronos jadinya kairos, itu punya tujuan supaya kita mengerjakan kehendak Bapa di sorga. Segala sesuatu yang baik, makanya dalam kairos Tuhan kita mengalami mujizat. Makanya kenapa dalam kairos Tuhan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena waktunya Tuhan menembus waktu kita. Nah, kalau kita tidak mempergunakan ini,
kalau kita tidak mempergunakan waktunya Tuhan yang masuk ke dalam waktu kita, maka si jahat akan mengambil waktu kita. Kita tidak mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita, yang kita kerjakan adalah kehendak diri sendiri. Saudara bisa nangkap maksudnya? Ya, jadi kan tadi kalau dibilang pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Itu maksudnya gini, kalau kita nggak mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita, nanti si jahat itu yang ambil waktu kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, hidup dalam kekecewaan berkepanjangan, hidup dalam sakit hati berkepanjangan, hidup dalam ketidakmengampuni berkepanjangan terhadap siapa aja. Masih ibadah, masih ke gereja, masih berdoa, tetapi udah mati, tetapi udah tidur. Itu dia saudara maksudnya. Jadi kalau hari ini firman ini datang untuk mencelikkan mata rohani kita, hati-hati dalam mempergunakan waktu. Jangan-jangan kita cuma begini nih. Hidup kita cuma digerakkan oleh sesuatu yang gak jelas. Ada banyak orang yang kehilangan di sini. Kehilangan tujuan hidup. Makanya ada istilah begini. Ya saya cuma bertahan hidup aja sih Pak. Udah syukur hari ini melewati sehari dengan sehari. Tragis banget saudara. Hidup yang berarti itu adalah hidup yang punya tujuan. Hidup yang punya arah. Makanya hidup dalam kekristenan itu harus bagaikan kompas. Jangan seperti jam. Kompas itu punya arah. Saudara mau kemana aja. Ke hutan rimba sekalipun kita gak pernah tahu. Katakanlah GPS mati. Begitu kita tahu posisi kita, tahu arahnya kemana. Kita akan menuju kepada satu tujuan. Betul gak? Betul. Satu ketika waktu kami pelayanan tahun lalu ke Kalimantan Tengah. Itu ada bagian-bagian tertentu yang memang seluruh provider mati, saudara. Mati, benar-benar nggak ada sinyal. Saudara mau pakai apa juga nggak bisa, kecuali Starlink. Starlink masih bisa oke lah. Dan itu pun kalau ada baterainya terhubung dengan listrik. Tapi kalau enggak ya mati juga. Nah itu pentingnya kompas tuh di situ. Arahnya kemana nih? Kita ke utara apa ke selatan? Tapi kalau enggak, ya udah nabrak hidupnya gitu tuh. Makanya orang Kristen kalau nggak punya arah tujuan dalam kehidupan, nabrak hidupnya. Udah kasih aturan, wah maunya gue lah, gereja ini banyak aturan, aku cuma di sini doang. Sono ke sono juga begitu sama. Saudara muter-muter aja, hidupnya nggak bertumbuh dalam Tuhan. Nah itu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saya percaya firman ini juga datang buat kita, nggak kebetulan. Supaya kita menjadi orang-orang yang arif, yang bijaksana. Mempergunakan waktu yang ada. Nah sekarang ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 coba lihat ya. Ayat yang ke-17 kita baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Ini bodoh bukan masuknya dalam, saya gak sekolah nih jadi saya bodoh ya. Enggak, bukan itu. Bukan masalah kita gak sekolah. Orang yang profesor doktor pun S3 sekalipun, kalau tidak melakukan kehendak Tuhan, dianggapnya mohon maaf, bodoh kita di hadapan Tuhan loh. Tetapi apa katanya? Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah makanya tadi saya bilang, waktunya Tuhan ketika dia masuk ke dalam waktu kita, itu punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya kita mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan. Kita bukan cuma sekedar ibadah-ibadah, ritual keagamaan, enggak begitu. Tapi kita mengerjakan ibadah dalam kehidupan, itu yang jauh lebih penting saudara, amin. Iya dong, ibadah-ibadah kayak gini kan cuma sekedar punya ukuran waktu yang terbatas. Katakanlah 2 jam atau 2 jam setengah, setelah itu ngapain? Ibadah yang sesungguhnya kita nyatakan terang Kristus dalam hidup kita. Saudara jadi karyawan yang teladan, saudara jadi bos yang punya visi ke depan, bukan hanya mempekerjakan orang, tapi mau lihat orang juga maju. Kalau bisa kamu lebih dari saya itu. Mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, curahkan seluruh potensi yang terbaik dalam pekerjaan kita. Sehingga kita ya sama-sama maju gitu. Jadi orang melihat gini, gue kerja di sini beda nih, gue kerja punya visi. Bosnya beda, setelah telusuri Kristen, oh pantes. Gitu loh saudara. Jadi kita bukan cuma sekedar ibadah-ibadah yang gak jelas. Karena ibadah-ibadah yang model begini nih, satu ketika bisa nggak bisa. Orang kemarin COVID juga bisa begitu kan. Gak boleh ngumpul-ngumpul, udah semua diam di rumah lah, gimana kalau begitu. Kita cuma sekedar bertemu Tuhan dengan ibadah yang model begini. Kita pikir bahwa ini ibadah
Ya terbatas, enggak dong. Ibadah kita tuh apa? Rasul Paulus bilang, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu dia. Itu ibadah yang sejati. Kalau ini ya, ini katakanlah pertemuan ibadah. Ibadah juga, tetapi bukan, esensinya bukan di sini. Yang sejati nanti setelah keluar saudara dari pintu gereja itu, nah itulah ibadah yang sejati. Menyatakan Kristus bagi dunia, dunia lagi nunggu. Terang Tuhan tuh bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Saudara dengar gak sih? Dari seruannya kan dari tahun lalu, hashtag Indonesia gelap, betul gak? Itu sinyal tuh buat gereja Tuhan, weh Indonesia gelap, gereja kemana gereja? Kalau kita cuma sekedar jadi terang di sini gak menerangi kegelapan, ya ampun saudara, Tuhan udah mau datang nih dikit lagi. Coba makanya sama-sama bilang dengan saya, kita harus jadi terang. Coba bilang sebelah, kita harus jadi terang ya. Oke? Kita akan baca satu kebenaran firman Tuhan lagi dalam surat 1 Petrus pasalnya yang keempat. Surat 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama. Surat 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama dan kedua. Ini nasihat yang penting juga dari Rasul Petrus. Dia adalah seorang murid Tuhan Yesus tentunya yang punya pengalaman pribadi. Karena dia jumpa langsung dan belajar dari gurunya. Kalau Rasul Paulus, dia hanya tahu Yesus tapi enggak personal, privat ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah Petrus ini punya keunggulan, dia bersentuhan langsung dengan Tuhan Yesus. Nasihatnya apa? 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama bilang, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kenapa kita harus mempersenjatai dengan pikiran yang demikian? Pikiran yang demikian itu apa? Ayat 2 menjelaskan, ini pikiran yang demikian yang dimaksudkan tadi, ini isinya. Ayat 2 katakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi Petrus kasih penekanan lagi, kamu nih hidup jangan semau-maunya kamu doang. Kerja bukan cuma sekedar cari untung, cari cuan yang besar, enggak lah. Kasih nilai dalam pekerjaan, kasih nilai dalam kehidupan supaya kita tuh hidup yang berarti, meaningful life bukan meaningless. Hidup yang berarti. Jadi waktu orang jumpa kita, dia rasa gini, kalau ketemu lu enak ya adem, bawaannya enak, gue gak mau pulang. Gak tahu ada apa dalam diri lu gitu. Gitu saudara. Jangan orang begitu kita masuk, wah dia lagi nih bahaya nih. Saya percayalah kita semua yang udah ngalamin pengurapan, diurapi Tuhan, itu bukan cuma sekedar kita sesaat kan, berdampak bagi dunia ini, bawa terang Kristus buat dunia. Dunia lagi menantikan kita anak-anak Tuhan, saudara-saudara. Dan itu yang terjadi. Saudara tahulah waktu Panti Parapatan dulu, kalau saya flashback balik ya, waktu 2022 saya masuk, ampun, hancur-hancuran. Saya nggak terlalu banyak cerita lah tentang hal itu. Sampai satu ketika saya juga bingung, maksudnya waktu itu Tuhan saya harus ngapain di sini. Kami cuma berdoa selama 1 tahun lebih lah. Karena kita nggak bisa bikin apa-apa tahun 2023 itu. Dan kemudian entah bagaimana saya teringat waktu saya tahun 2024 atau 25 kayaknya ya. Pas saya khotbah di sini diundang lagi sama Cititing. Terus saya ngobrol di belakang sama Ko Agus, kok masih pelayanan yang itu enggak, pelepasan dan segala macam. Oh masih. Terus saya bilang, kita kayaknya butuh deh pelayanannya Mahanaim nih. Kenapa Kak Robert? Langsung saya kasih tahu begini begitu. Wah akhirnya langsung nyambung bersambung. Dan saya lihat bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Yang supranatural di alam natural. Itu dia tuh, Tuhan mengerjakan. Dari bulan ke bulan Tuhan melawat anak-anak itu. Sebelum Mahanaim datang ada seorang hamba Tuhan, teman saya dari apa namanya nih, grupnya Mark McLendon, lupa lagi saya namanya. Pokoknya dari sana lah gitu. Dia datang sebelum
sebelum Mahanaim datang, Tuhan udah melawat anak-anak itu terlepas tanpa ditumpangi tangan mereka ngalamin manifestasi. Tuhan melawat sekali dua kali, kemudian Mahanaim datang tambah lagi luar biasa. Dan hari ini kondisinya saudara lihat sendiri kan, ini saya bukti ketika terang Kristus dinyatakan bagi dunia ada perubahan. Dan sampai hari ini anak-anak itu yang dulunya takut udah gak takut lagi. Dahsyat loh saudara. Kenapa? Karena terang Kristus yang ada di Mahanaim ini udah dinyatakan buat mereka. Dengar, yang kamu sembah, yang kamu puji, yang kamu nyatakan, yang kamu muliakan adalah Tuhan yang maha tinggi, pencipta alam semesta. Jadi gak perlu takut dengan apapun juga. Mereka punya iman. Dahsyat saudara. Kok dulu dikit-dikit takut kah? Takut, setan. Saya bilang gak ada setan. Kita injak di bawah kaki kita, betul gak? Jangan kita cuma nyanyi-nyanyi doang, kalahkan iblis begitu ada. Kayak setan. Saya kasih kekuatan buat mereka, lawan iblis, persenjatai dirimu dengan hal yang demikian. Dengan apa itu? Dengan mempergunakan waktu yang ada. Kita lagi jangan ngikutin keinginan kita. Kalau keinginan daging kan maunya apa saudara? Maunya tidur, bener gak? Aduh hari udah Senin sampai Sabtu kerja, ya ampun. Kebaktian pagi banget sih. Ada orang kebaktian jam 7 ada loh. Gereja-gereja jam 6 juga ada. Saudara kan ya dibilang ini kan gak terlalu pagi-pagi juga kan. Kecuali saudara nonton bola sampai jam 4 ya. Mungkin aduh pagi banget sih Rudi gitu. Banyak alasan lah kita. Tapi kalau saudara ketemu hari ini dengan bos besar kan gak ada bilang pagi kan. Jam berapa bos? Jam 4 siap bos. Jam 2 mungkin saudara udah jalan. Udah. Tapi sama Tuhan kita kadang-kadang begitu tuh. Menuruti keinginan kita ya kan. Kita setel, aduh kok kenapa sih setengah 11? Bosnya boleh gak digeser jam 1? Ntar jam 1 boleh gak digeser jam 3? Lama-lama sehari Minggu gak ada yang ibadah, bener gak saudara? Karena kita cuma memuaskan keinginan diri kita sendiri. Tidak mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya, saya harap waktu firman ini datang kita menjadi gereja yang dewasa dalam Tuhan, amin. Yang mengerjakan kehendak Tuhan. Dan saya udah lihat track record saudara dari tahun ke tahun lah di tempat ini mah. Walaupun kita hanya sebagian yang tersisa ini, Tuhan itu, nih saya harus kasih tahu ya, Tuhan itu bukan tidak suka. Tuhan itu lebih fokus kepada 1-2 jiwa orang yang serius ketimbang ribuan orang yang cuma sekedar follower, pengikut. Apa contohnya? Saudara tahu dong peristiwa 5 roti dan 2 ekor ikan. Waktu Tuhan Yesus tergerak hatinya karena banyak orang mengikuti dia dari sejak pagi. Widih, ngikut Yesus ke sana ke sini ikut. Terus Tuhan bilang gini, murid-murid, pokoknya saya nggak mau tahu ya, kasih mereka makan. Murid-murid kebingungan. Roti seharga 200 dinar bagaimana kita mau cari ini Yesusnya, ada aja nggak ada Indomaret di sini. Gimana nih Tuhan? Nggak bisa lah kita, nggak bisa. Pokoknya Tuhan bilang, aku tergerak dengan belas kasihan. Orang-orang ini perlu dikasih makan. Udah, dapatlah ketemu seorang anak kecil yang cuma punya bekal 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Hal yang kecil dibawa kepada Tuhan dan kemudian terjadi multiplikasi. Lihat tadi pernyataan saya tadi bilang bahwa Tuhan tuh nggak tertarik dengan banyaknya orang. Tuhan tuh tertarik dengan orang-orang yang serius sama dia. Oke? Nah, setelah dibagikan, kita sama-sama tahu terjadi mujizat multiplikasi, terjadi sisanya 12 wakun dan mereka makan sampai kenyang. Alkitab bilang begitu. Setelah itu apa? Nah ini yang terjadi, kayak kadang-kadang jarang diutarakan sama hamba-hamba Tuhan. Cuma berhenti di situ doang. Mereka sepakat untuk mengangkat Yesus menjadi raja. Waduh, Tuhan keren, haleluya. Segala kebutuhan aku dipenuhi. Keren nih, sekarang waktunya kita angkat Yesus jadi raja ya. Aku rasa kita mau, mereka diprovokasi semua akhirnya. Tiba-tiba Yesus menghilang di antara mereka, saudara. Kenapa? Bukan masalah 5 roti dan 2 ekor, kan memang dia raja kok. Nah, kita yang kadang-kadang gitu tuh terlalu kepoh gitu. Waduh, hebat nih. Yesus sudah memenuhi seluruh kehidupan saya. Semuanya tenang, tercukupi, berlimpah-limpah-limpah. Kan kita kan demen yang gitu-gitu. Limpah-limpah, terima. Kita mau terima mulu. Bagiin enggak, terima. Ayo terima.
Kita lupa mengerjakan kehendak Tuhan, makanya Yesus tiba-tiba menghilang di antara mereka. Ngapain Yesus menyendiri? Udah nggak mau peduli. Ya ampun, baru ditolong. Ini sebenarnya mujizat kecil buat Tuhan untuk mengadakan pelipat gandaan. Dan tercatat dalam Alkitab ada kejadiannya 2 kali, bukan cuma hanya 5.000 orang, ada 4.000 orang juga sama begitu. Ada sisa juga. Tapi mereka punya motivasi begitu untuk mengerjakan kehendak diri sendiri, daging. Karena dagingnya udah dikasih makan, kenyang. Wah keren Tuhan, aduh Tuhan mana lagi model begini nih. Segala sesuatu dicukupkan, mau kita hidup limpah, haleluya. Pertanyaannya saudara, ada nggak orang-orang Kristen yang bangkrut juga? Ada? Ada. Ada nggak orang-orang Kristen yang kalah juga? Ada? Ada, banyak malahan. Nah kalau kita nggak mengerjakan kehendak Tuhan, saya akhirnya berpikir gini, jangan-jangan kita digerakkan bukan kehendak Tuhan, digerakkan oleh kehendak diri sendiri. Nah makanya saudara lihat ya, ayat terakhir saya mau bagi buat saudara nih. Kisah Rasul pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-22. Tentu saudara kenal dengan pribadi ini. Kisah Rasul pasalnya yang ke-11 ayat 22, ayat yang terakhir. Sama-sama kita baca ayat ini perlahan ya. Kisah tentang Daud sebenarnya, jadi di situ dikatakan Kisah Rasul 13 ayat 22 bukan 11. Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, apa itu yang dinyatakan Tuhan? Allah telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kita tahu Daud sama-sama tentunya secara kronologis ya. Daud ini orang biasa saudara. Seorang peneliti Alkitab berkata begini, kemungkinan Daud itu juga anak yang tidak diharapkan karena waktu Raja Saul ditantang untuk berhadapan dengan Goliat, kemudian abang-abangnya Daud pergi ke medan peperangan dan kemudian hanya Daud yang tertinggal suruh jaga kambing domba. Pada waktu itu tugasnya Daud tahu nggak ada skenario untuk maju berperang lawan Goliat, makanya dia cuma sekedar bawain bekal buat kakak-kakaknya waktu itu yang lagi maju berperang. Dari rumah dititipin, Daud nih bawain bekal ya buat kakak-kakak kamu tuh lagi berhadapan tuh. Di sana lagi ada tantangan untuk menghadapi Goliat. Daud bawa itu saudara. Kemudian setelah itu terjadilah singkat cerita peperangan melawan Goliat dan singkat cerita Goliat kalah. Nah, tetapi di sisi lain Daud ini ibarat orang yang berdiri secepat dia. Waktu saudara melihat dia seperti orang berdiri, secepat itu juga dia jatuh. Dia gampang jatuh juga orangnya. Di titik-titik kejatuhan Daud itulah yang bikin hati Tuhan luluh tuh apa? Ada satu, kalau saudara perhatikan di Mazmur pasal 51 itu doa Daud waktu dia jatuh. Waktu dia ditemplak kesalahannya oleh Nabi Nathan, menyatakan bahwa dia sudah merencanakan kejahatan. Daud cuma bilang gini, tahirkanlah hatiku tuh ya Tuhan. Dan jangan ambil rohmu daripadaku. Itu Tuhan, itu doanya Daud. Semuanya boleh habis Tuhan, tapi satu yang aku minta, tahirkan hatiku dan jangan ambil rohmu dariku. Itu doanya Daud. Jadi itu yang bikin hati Tuhan meleleh begitu lihat Daud. Aduh Daud gitu. Tapi setelah itu dia kerjakan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Jadi yang Tuhan dapati tadi di sini Kisah Rasul 11 ayat 22. Allah menyaksikan katanya tentang Daud. Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai. Tentang apa? Apakah dia pencapaiannya yang dipuji? Enggak. Dia berkenan di hatinya Tuhan. Karena dia mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saudara, kalau kita udah mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita nih, kita mati sampai satu titik kita mati kembali kepada Tuhan. Itu rasanya plong, rasanya aduh Tuhan terima kasih aku kembali kepada rumahku di sorga.
Tapi jangan mati dulu kalau kita belum mengerjakan kehendak Tuhan. Amin saudara. Coba bilang sebelahnya, jangan mati dulu lu kalau kehendak Tuhan belum selesai, ya. Iya dong. Coba sekarang lihat Tuhan Yesus. Yesus tuh umurnya nggak sampai tua. Dia mati muda, 33,5 tahun. Dia mengerjakan kehendak Bapa itu selama hidupnya, 33,5 tahun itu. Kalau ditanya apakah Yesus punya keinginan? Punya. Apakah Yesus ini punya kemauan? Punya. Dari mana kita tahu? Waktu dia berdoa di Taman Getsemani, kalau boleh Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Apa katanya? Bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Jadi Yesus punya keinginan juga. Ini berat nih Bapak, kenapa aku yang harus tanggung? Kalau boleh lalu aja deh. Tetapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang terjadi. Makanya tadi dibilang, kalau kita udah menderita, kita selesai berbuat dosa. Amin saudara. Tadi kan 1 Petrus pasal yang tadi 4 ayat 1 dan 2. Waktu kita menderita sedemikian rupa, kita selesai berbuat dosa. Makanya kalau saudara sekarang lagi masuk dalam fase penderitaan dalam tanda kutip, nikmati saja. Amin saudara. Ada Tuhan di balik penderitaan kita. Jadi jangan ditengking penderitaan engkau keluar, pergi. Hei, itu adalah cara untuk meningkatkan iman kita. Saudara tahu nggak? Waktu Sadrak, Mesak dan Abednego berhadapan dengan dapur api yang menyala-nyala, dipanaskan sampai berapa kali? 7 kali. Sampai orang yang dorongnya mati. Tetapi pernyataan iman mereka hebat nggak tuh? Hebat. Sekalipun Tuhan yang aku sembah, Allah Israel itu tidak menolong aku tidak sekali-kali menyembah patung buatan engkau ya Raja. Itu hebat loh saudara. Apakah setelah mereka deklarasi gitu tiba-tiba apinya langsung ada hujan dari langit seperti air bah? Nggak ada kan? Berhadapan dengan api. Nah Tuhan mau menyatakan terangnya lewat Sadrak, Mesak dan Abednego, lewat ngapain? Masuk dalam api, masuk. Nah kadang-kadang kita dalam kehidupan ini Tuhan akan bawa kita kepada gitu tuh. Lembah kekelaman, bayang-bayang maut, bahaya-bahaya. Saudara, orang-orang yang mungkin di depan saudara masih tersenyum, tapi dalam hati, kapan matinya bos gitu. Ada loh saudara-saudara. Saya udah banyak lah ketemu orang-orang gitu tuh, kalau ketemu sama kita gini, bye-bye, oh apa kabar kak, gini. Tapi dalam hatinya saya pengen tahu, apa kabar dia? Lu lagi nih, bosan gue liat muka lu di sini nih. Nah Tuhan lagi mau nyatakan itu tuh saudara. Daniel juga sama, begitu ada undang-undang di seluruh negeri diberlakukan. Tidak boleh menyembah Allah Israel. Apakah Daniel cilu? Tetap dia lakukan. 3 kali sehari dia berdoa. Menghadap Yerusalem, dia tetap berdoa. Begitu undang-undang disahkan sama raja, Daniel lagi berdoa. Terus setelah itu dia ngapain? Tangkep, betul? Ditangkep. Lihat deh, orang-orang yang mengerjakan kehendak Tuhan, dia gak pernah takut dengan kematian. Saudara takut mati gak? Saya rasa kalau kita masih mati kita tanya, jangan-jangan kita belum menuntaskan pekerjaan Tuhan atau kehendak Tuhan dalam hidup kita. Orang-orang yang sudah mengerjakan kehendak Tuhan atau sedang mengerjakan kehendak Tuhan, urusan kematian buat mereka mah itu tinggal perpindahan alam doang, dari alam yang natural ke supranatural. Kalau saya mati berarti saya bersama dengan Tuhan, kan gitu. Udah gak takut mati lagi. Daniel berhadapan dengan gua singa. Singanya ada. Waktu ngelihat Daniel, ini makanan gua nih. Orang Ibrani ini, mantep nih. Gua terekam nih. Waktu Daniel masuk ke dalam gua singa, singanya diem tuh. Kenapa saudara? Karena dia mengerjakan kehendak Tuhan. Apapun itu resikonya. Di kitab Perjanjian Baru tentu kita tahu ada seorang martir yang namanya Stefanus, betul? Stefanus mati dirajam. Dia seorang pemberita Injil. Dia mewartakan Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa. Kepada orang-orang yang mau membuka hatinya kepada Tuhan. Nah dari penginjilan Stefanus inilah Paulus melihat proses matinya Stefanus. Dia mati dirajam kan, dilemparin batu. Saya coba membayangkan waktu itu ya. Tidak ada pembelaan, tidak ada mujizat, tidak ada malaikat yang turun untuk bela Stefanus. Betul enggak? Tetapi di alam roh dia lihat gini, aku melihat anak Allah duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Wih dahsyat itu. Sampai dia mengucapkan doa yang sama seperti Tuhan Yesus katakan.
Bapa ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus sampai lemparan batu terakhir dia mati, saudara. Tapi dari kematiannya Paulus bertobat. Kenapa? Karena dia sudah menyatakan terang Kristus. Nah, maksud saya seperti ini, dia sudah menuntaskan seluruh apa yang dia hidupi selama ini, bahwa dia adalah terang bagi bangsa-bangsa, terang bagi sekelilingnya. Makanya kematiannya dia membuka tabir bahwa ada orang yang melihat, kalau saja Stefanus mengikuti jejak Tuhan Yesus, berarti yang diikuti itu jauh lebih mulia. Makanya lihat, Rasul Paulus pernah menuliskan ini, segala sesuatu aku anggap sampah karena pengenalan aku kepada Kristus. Jadi Yesus itu mulia segala-galanya. Saudara nggak bisa tukar Tuhan dengan apapun juga, apalagi dengan harta benda, nggak bisa. Jadi waktu kita mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan, latar belakang kita mungkin berbeda-beda. Kita cuma sekedar ibu rumah tangga, tetapi waktu saudara merasa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita menjadi ibu rumah tangga yang mencetak generasi yang hebat di masa yang akan datang. Amin, saudara. Udah jangan pikir gini, saya mah cuma ibu rumah tangga om, saya nggak punya apa-apa. Betul, realita kita begitu, nggak punya apa-apa. Kita mungkin tak terpelajar atau mungkin kita nggak sekolah tinggi. Tetapi waktu kita melakukan kehendak Tuhan, terang Kristus bercahaya. Ini sama seperti gini. Ada satu cerita tentang Thomas Alva Edison, penemu listrik ini, saudara. Suatu ketika Thomas tulis surat sama gurunya, bilang, dalam surat itu disampaikan, mulai besok Thomas Edison jangan kembali lagi ke sekolah. Karena dia punya daya tangkap yang parah deh. Jadi kayak ada sesuatu penyakit yang mengidap di Thomas. Jadi dalam hal tumbuh kembangnya nih nggak normal gitu, saudara. Jadi mulai besok dia sudah tidak boleh lagi datang ke sekolah. Isi suratnya kurang lebih seperti itu. Diterimalah dibawa oleh Thomas, disampaikan ke ibunya ya. Setelah itu karena dia anak kecil, dia nggak tahu, dia dalam surat yang terlipat itu sampaikan, mama ini ada surat dari ibu guru. Oke, setelah mamanya baca, mamanya nangis. Kemudian Thomas berkata gini, mama kenapa nangis? Mamanya bilang apa? Ibu rumah tangga sederhana. Mamanya bilang gini, Thomas, besok ibu guru bilang kamu gak usah sekolah. Kenapa mama? Karena kamu terlalu pintar di sekolah. Kamu anak yang hebat. Jadi mulai besok kamu belajar sama mama aja. Oh gitu? Ya udah, Thomas gak tahu dong, gak tahu apa-apa kan. Besok diajarin nilai-nilai kekristenan dan segala macam sambil dia belajar akademik, pelan-pelan. Satu ketika mamanya meninggal dan Thomas menjadi seorang yang brilian sekali oleh karena diajar mamanya selama bertahun-tahun, saudara. Dia melakukan eksperimen dan sampai akhirnya kita menikmati listrik ini. Ini penemuan dari seorang yang ditolak di sekolahan, yang gak punya masa depan, tetapi mamanya mengerjakan kehendak Tuhan buat anaknya. Dia ciptakan generasi hebat. Dia selalu bilang, Thomas kamu orang hebat, kamu jenius, kamu punya kemampuan yang di atas rata-rata. Anak-anak di sekolah itu, anak-anak ya begitulah, mereka masih, kamu ini terlalu pintar jadi sekolah membuang kamu gitu. Sampai satu ketika setelah penemuannya dipatenkan, dia masuk ke dalam satu ruangan, dia temukan surat itu. Dan surat itu yang dia baca kembali, meneteslah air matanya, saudara. Karena ternyata isinya tidak seperti yang disampaikan oleh ibunya kepadanya. Dia bilang, ibu saya hebat. Kenapa? Karena dia tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia gak putus asa, dia gak menyalahkan sekolah. Emang sekolah kurang ajar lu ya, gue kasih udah bayaran segala macam. Bukannya nolongin malah kembaliin ke saya. Enggak begitu, kalau kita mungkin begitu ya. Kita laporin polisi, kurang ajar nih sekolah. Apalagi ini sekolah Kristen mahal minta ampun ya kan. Wah, laporin nih, gurunya siapa nih? Kita viralin, bawa handphone ya kan. Mana gurunya? Mana gurunya, viral biar sekali hashtag di sekolah menolak anak-anak gitu. Ibu dari Thomas itu punya kekuatan. Dia tahu tujuannya, apa yang harus dia kerjakan. Makanya sekalipun kita ibu rumah tangga, tapi kalau kita mengerti kehendak Tuhan, sudah jadi orang-orang yang super. Amin, saudara. Karena memang dari sejak awal, waktu manusia belum jatuh dalam dosa nih, saya kasih tahu buat saudara semua, Tuhan menaruh rohnya dalam hidup kita. Itu bukan cuma sekedar berhembus tuh. Ini manusia kan waktu diciptakan Tuhan, Adam dan Hawa, Adam ya utamanya,
dijadikan oleh tangannya Tuhan. Tapi itu kan benda mati manusia itu kan. Lalu dihembuskan nafas hidup, kemudian Adam melakukan atau bergerak, mulai ada interaksi, dia mulai melihat. Pertama kali dia lihat adalah wajahnya Tuhan. Setelah itu ngapain? Dia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Apalagi setelah itu seluruh pengetahuan yang dimiliki, yang adikodrati, yang ilahi itu, yang ada dalam pikiran Tuhan, ada dalam pikiran Adam. Itu dia tuh. Jadi di dalam kekekalan manusia ini mengerti kehendak Tuhan, tahu pikiran Kristus, memahami pikiran Tuhan yang hebat itu. Makanya yang dikasih tugas untuk menamai seluruh spesies yang ada di alam semesta itu diberi kepada siapa? Manusia. Nah sampai hari ini kan kita tahu kan, itu kan kita tahu binatang-binatang ini cicak, ini lebah, ini ayam, ini kambing. Itu warisan siapa? Adam, saudara. Saudara pikir belajar dari mana Adam? Waktu itu nggak ada guru-guru biologinya kan. Iya kan? Dia kasih tahu semuanya tuh. Ini ikan betok nih, ini ikan mas, ini ikan lele nih. Tahu Adam, tiba-tiba ada pikiran, Tuhan gue kasih nama ini ikan betok ya. Oke, setuju gak? Setuju. Oke, siap. Tuh ikan hiu ya Tuhan, lucu juga tuh lumba-lumba tuh. Tuhan mah setuju aja, terserah lu Dam lah gitu, kira-kira ya. Tapi waktu dosa masuk, lihat waktu dosa masuk nih, manusia jatuh dalam dosa, lalu kehilangan apa? Kehilangan apa saudara? Bukan kehilangan sorga. Kita enggak kehilangan sorga, itu pendeta yang ngajarin kita kehilangan sorga. Kita kehilangan kemuliaannya Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu apa? Kemuliaan Tuhan itu bukan sorak-sorai, berikan kemuliaan, bukan. Kemuliaan Tuhan itu seluruh potensi yang ada di dalam diri Tuhan, yang ditaruh di dalam diri Adam itu yang hilang. Makanya kita nggak bisa menghidupi gaya hidupnya Tuhan Yesus. Gaya hidup Tuhan Yesus itu apa? Gaya hidup yang penuh dengan pengampunan, saling mengasihi. Kita lebih gampang membenci daripada mengasihi, betul nggak? Nah itu gaya hidupnya yang hilang. Makanya waktu Yesus datang Tuhan mau pulihkan itu tuh kembali kepada rancangannya yang semula, supaya kita yang udah jatuh dalam dosa, kita hidup dalam kemuliaannya Tuhan. Sorganya nggak hilang. Amin saudara. Dengan selama ini kita cuma diajar-ajar mati masuk sorga, mati masuk sorga kan gitu. Saya dulu punya pemahaman yang keliru seperti itu saudara. Tapi setelah oh iya, ternyata yang hilang adalah kemuliaannya. Makanya kita nggak bisa mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Hidup untuk diri sendiri. Hidup untuk pokoknya saya lah, keluarga saya, keluarga saya, hidup makmur, apa segala macam. Udah cukup itu. Udah gitu kita mati masuk surga, udah gitu. Selesai. Tragis banget hidup model begitu. Kita harus punya hidup yang berdampak. Tuhan mau menyatakan terangnya di tengah-tengah kegelapan dunia. Dan biar firman hari ini mendapat tempat dalam hidup saudara, saudara menjadi terang dan garam di sekeliling kita, sehingga orang bilang begini, gua kalau dekat sama lu ya, aduh gak mau pulang rasanya. Kenapa? Gak tahu, ada sesuatu. Lu ada apa sih? Baru bisa kita ngomong gini, gua ada Tuhan, gitu dong. Amin ya. Amin. Jadi kehadiran Tuhan itu bukan hanya kita rasain dalam suasana ibadah, saudara bisa nangis. Beberapa orang mungkin merasa ada hangatnya hadirat Allah yang menjamah kita. Bukan cuma itu, tetapi orang bisa gini nih, gue heran sama lu ya, ada uang gak ada duit, ketawa mulu, kayaknya ada apa sih lu? Orang bisa merasa bahwa, wah deket dia nih ada damai sejahtera gitu loh. Jangan sebaliknya ya saudara, deket-deket begitu kita datang orang kabur sama kita, dia lagi nih hati-hati, ntar jangan minjem duit lagi sama gue. Kiranya firman ini mendapat tempat dalam hidup kita, saudara diberkati dan makin diberkati, rekening bank yang penuh, bank BCA, BRI semuanya penuh ya, amin ya. Menjelang kedatangan Tuhan gak perlu khawatir, karena kemarin ada berita hoax juga sih. Teman saya bilang gini, lu gak siap-siap apa? Siap-siap lah, ntar kalau minyak Selat Hormuz ditutup, harga minyak naik, terus dolar makin melejit, kita gak ada persiapan. Jadi apa yang harus siapin? Ya timbun makanan lah untuk beberapa bulan. Saudara pikir petani juga kagak nyiapin tuh, nyiapin juga. Tapi kan ya maksudnya kita gak perlu takut yang berlebihan lah ya kan. Toh dalam setiap krisis Tuhan selalu bawa kita kepada
kemenangan. Amin. Iya, krisis 98 kita menang. Krisis kemarin 2025 kita menang juga kan. Kan gak ada yang jadi korban kan. Kita lewat, tenang aja saudara. Itu yang berkecamuk Iran dan itu memang harus digenapi. Kita tetap berdoa, anak-anak Tuhan tetap mengerjakan kehendak Tuhan. Itu yang paling penting dalam kehidupan. Oke? Mari kita datang pada Tuhan hari ini. Mari yuk sama-sama tim musik. Puji Tuhan, terima kasih.